Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar matematika. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar bab tentang KPK. Siapa yang tahu apa itu KPK? Nah, agar kalian lebih memahami, simak terus videonya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan berikut ini. Jadi, sebelum kita membahas kelipatan persekutuan terkecil, kita harus ketahui dulu apa itu kelipatan. Jadi, kelipatan itu adalah perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Jadi, bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tidak terhingga. Jadi, makna dari kelipatan itu sendiri adalah hasil perkalian dari suatu bilangan 1, suatu bilangan 2, suatu bilangan 3, dan seterusnya. Jadi, kita gambarkan misalnya suatu bilangan itu kita misalkan dengan huruf A. Jadi, bisa kita tulis A dikali 1, A dikali 2, kemudian A dikali 3, dan seterusnya sampai tidak terhingga. Kemudian baru kita bahas apa itu KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dalam istilah matematika ini adalah bilangan asli terkecil dari dua bilangan yang merupakan kelipatan persekutuan kedua bilangan tersebut. Agar lebih jelas, mari kita simak contoh soal berikut ini. Misalnya, ada soal tentukan KPK dari bilangan berikut. Contoh soal yang pertama yaitu kemudian 3 dan 6. Berikutnya lagi 2 dan 5. Kemudian 3, 4, dan 6. Untuk menentukan KPK dari bilangan di atas, kita akan bahas satu persatu ya anak-anak. Baik, kita mulai dari bilangan 5 dan 7. Jadi, tentukan KPK dari bilangan 5 dan 7. Untuk menentukan KPK dari bilangan ini, kita tuliskan kelipatan dari masing-masing bilangan. Kita tuliskan kelipatan 5 terlebih dahulu. Jadi, untuk menentukan kelipatan, kita memakai rumus sebelumnya. Jadi, 5 ini dikali dengan bilangan asli. Bisa kita tulis di sini 5 dikali 1 hasilnya 5. Selanjutnya 5 dikali 2 hasilnya 10. 5 kali 3 15. 5 kali 4 20. 5 kali 5
hasilnya 25. Perkalian ini sampai tidak terhingga ya. Nah, di sini Pak Cahya biasanya menulis sampai perkalian 5 terlebih dahulu. Kalian belum menemukan angka yang sama, kalian bisa meneruskan 5 perkalian berikutnya. Selanjutnya kita cari kelipatan bilangan 7. Jangan lupa dituliskan di bawah bilangan 5 agar kita mudah mengetahui jika sudah ada angka yang sama. Ini saya punya tips untuk menentukan kelipatan seandainya kalian kesulitan dalam operasi perkalian. Ada cara mudah, yaitu kita tuliskan angka kelipatan pertama, yaitu di sini angka 7. Maka angka kita tulis kembali, yaitu angka 7. Kemudian untuk menentukan kelipatan berikutnya, kita cukup menambahkan dengan bilangan itu sendiri. Jadi kelipatan selanjutnya yaitu 7 ditambah 7, hasilnya 14. Cara ini sama saja ya anak-anak. Seandainya kalian lebih suka cara yang pertama, maka 7 kali 2 hasilnya tetap sama 14. Nah, jadi kalian boleh memilih salah satu yang kalian anggap paling mudah, pakai cara 1 atau 2. Nah, di sini Pak Cahya coba pakai cara yang kedua ya. Jadi kita cukup tambahkan dengan bilangan itu sendiri. Untuk menentukan kelipatan selanjutnya, yaitu angka 14, kita tambah dengan angka 7. Jadi hasilnya 21. Kemudian ditambah lagi 7. Hasilnya 28. Kelipatan selanjutnya ditambah 7, hasilnya 35. Oke anak-anak, kita sudah menentukan 5 kelipatan pertama dari masing-masing bilangan. Di sini kita lihat apakah ada bilangan yang muncul. Yang munculnya sama. Kalau kita lihat di sini belum ada yang bilangannya sama ya. Jadi kita lanjutkan kelipatan 5 selanjutnya. Di sini angka terakhir yaitu 25. Tinggal kita tambahkan angka 5, hasilnya 30. Kelipatan 30, kita tambahkan 5 lagi, hasilnya 35. Nah, di sini kelihatan ada bilangan yang sama. Kebetulan bilangan yang sama adalah 35. Jadi nilai KPK dari bilangan 5 dan 7 yaitu 35. Oke anak-anak, kita lanjut ke soal berikutnya agar kalian semakin mudah memahami tentang materi ini. Soal kedua yaitu tentukan KPK dari 3 dan 6. Ingat ya anak-anak, untuk langkah menentukan KPK, kita tentukan kelipatan dari masing-masing bilangan terlebih dahulu. Jadi, di sini bilangannya 3 dan 6. Kita tulis kelipatan 3. Untuk menentukan kelipatan 3,
ada dua cara ya, bisa dikalikan atau bisa dijumlahkan. Seperti contoh soal ini agar memudahkan Pak Cahya pakai penjumlahan atau cara yang kedua. Jadi kita tulis angka 3. Kita tentukan seperti tadi sampai 5 kelipatan pertama. 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 3, 12. 12 ditambah 3, 15. Jadi kita sudah menentukan 5 kelipatan. Sekarang kita menentukan kelipatan 6. Kita tuliskan angka 6. Angka 6 kita tambah dengan angka 6 menjadi 12. 12 ditambah 6, 18. 18 ditambah 6, 24. 24 ditambah 6, 30. Baik, di sini kita bisa lihat ya anak-anak. Di sini kita menemukan dua angka yang sama, yaitu angka 6 dan 12. Coba perhatikan. Dari angka 6 dan 12, yang merupakan KPK adalah angka 6. Kenapa? Karena angka yang sama dan yang muncul pertama adalah angka 6. Jadi KPK dari 6 adalah 6, bukan 12. Kenapa angka 12 bukan merupakan KPK? Karena dia bukan pertama kali yang muncul. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih menentukan dua bilangan. Tentukan kelipatan dari 2 dan 5. Ingat ya anak-anak, untuk langkah menentukan KPK, kita tentukan kelipatan dari masing-masing bilangan terlebih dahulu. Di sini adalah kelipatan 2. Kita tulis kelipatan 2 ditambah 2, hasilnya 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 8 kita tambahkan 2 menjadi 10. Sampai di sini kita sudah menyelesaikan 5 kelipatan pertama. Sekarang kita menentukan kelipatan 5. Kita tulis angka 5. Angka 5 ditambah 5 menjadi 10. 10 ditambah 5 menjadi 15. 15 ditambah 5 adalah 20. Baik, di sini kita bisa lihat kita sudah menemukan angka yang sama, yaitu angka berapa? Angka 10. Jadi KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Kita masuk ke soal yang terakhir. Di sini kita mencari KPK dari 3 bilangan. Ada angka 3, 4, dan 6. Jadi kita tentukan kelipatan dari masing-masing bilangan. Kita tulis di sini kelipatan 3. Ingat, tentukan 5 kelipatan pertama terlebih dahulu.
Kita tulis di sini 3, kemudian kita tambahkan 3 lagi menjadi 6. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 3, 12. 12 ditambah 3, 15. Nah, ke kelipatan 4. Kita tulis di sini 4. Kemudian kita tambah 4, hasilnya 8. 8 ditambah 4, 12. 12 ditambah 4, 16. 16 ditambah 4, 20. Kita lanjut di kelipatan 6. Kita tuliskan angka 6. 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 6, 18. 18 ditambah 6, 24. 24 ditambah 6, 30. Kita sudah menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat angka yang sama. Dari ketiga bilangan ini, di sini sudah nampak bilangan yang sama. Adalah angka berapa? Angka 12. Jadi KPK dari 3, 4, dan 6 adalah 12. Baik, sampai di sini kita sudah menyelesaikan semua contoh soal ya. Berikut ini adalah beberapa soal untuk kalian. Silahkan dikerjakan. Nah, itu tadi pembelajaran yang telah disampaikan. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini dengan baik. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Pak Cahya mohon maaf jika ada salah kata di pembelajaran.